Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Niken Stefan Henrizal dengan NPM 2100100. Di sini saya akan membuat video able untuk pembacaan EKG. Selanjutnya untuk bahan-bahan yang diperlukan itu ada hasil EKG, pulpen, dan juga penggaris dan juga tabel hasil EKG-nya. Selanjutnya di sini saya akan melihat terlebih dahulu, kita identifikasi terlebih dahulu dari namanya. Ini namanya, lalu kita lihat dari tanggalnya, dan juga dilihat dari waktu pemeriksaannya dan juga nomor rekam medisnya. Ini untuk tanggal pemeriksaan, waktu, dan nomor rekam medis, usia, terus juga nama gitu. Lalu setelah itu di sini kita akan menilai dari penempatan dari lead EKG-nya. Nah, gimana cara ngeliat dari lead EKG-nya itu? Dilihat dari lead ekstremitas, tanda lead yang terbalik, yaitu pada gelombang PQRS. Gelombang P itu dilihat dari kompleks QRS, dan gelombang T itu dari defleksi dominan negatif pada sadapan 1. Lalu untuk gelombang P itu dia kompleks P, kompleks itu QRS, dan gelombang T yang dominan defleksi positif pada sadapan AVR. Dan normal airwave-nya itu progression. Lalu setelah itu kita melihat dari kalibrasi amplitudo standar, yaitu 1 mV atau 10 mm atau 2 atau 4 kotak kecil. Lalu setelah itu kita lihat dari kalibrasi kecepatan kertas, yaitu sekitar 25 mm per second. Nah, ini bisa dilihat nih dari sini. Di sini sudah ada keterangannya bahwa ini ada 1 mV dan juga 25 mm per second. Lalu setelah itu kita lihat dari nilai regularitasnya dengan memperlihatkan gelombang R, jarak antara gelombang R dan R atau jarak P dan P harus sama atau untuk EKG yang normal, yaitu jadi ini R dan R, terus juga P dan P itu harus sama gitu. Jadi kalau misalkan itu ada lebih berarti itu tidak normal. Lalu setelah itu menilai dari heart rate atau laju jantungnya, itu menggunakan kotak yang sedang atau yang besar, yang sebelah sini. Lalu setelah itu kita lihat khusus untuk EKG yang iramanya reguler itu dia rumusnya 300 dibagi jumlah kotak sedang dari interval respiratory rate-nya. Lalu untuk kotak kecilnya itu dia menggunakan irama reguler itu yaitu 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Lalu bisa juga menggunakan 6 detik gitu. Lalu jadi dilihatnya dari bawahnya sini. Kita hitung dari bawahnya ini ada berapa kotak, lalu nanti kita bagi. Lalu selanjutnya setelah itu kita menilai ritme atau ritme sinus atau non sinus. Irama sinus ini yang selalu ada satu gelombang P yang diikuti oleh satu kompleks QRS dan satu gelombang T. Itu di lead 2, ini jadi ini ada lead 1, lead 2, lead 3 dan juga seterusnya. Lalu selanjutnya di sini dan juga selanjutnya di sini nih dilihat dari ininya nih, yang lead 2 yang irregular ini. Lalu selanjutnya di sini kita menilai dari gelombang P-nya ini. Nah, jika sudah, lalu gelombang P ini normal ini tidak ada tinggi dan juga tidak lebih dari 3 kotak kecil dari yang atasnya ini nih. Jadi yang atasnya ini itu dia harus sama, harus jika dia lebih berarti dia tidak regular, tidak normal. Lalu selanjutnya menilai dari PR intervalnya itu dilihat normal itu 0,12 sampai 0,2 detik. Jika PR interval memanjang itu pasti ada FV block. Nah, jadi jadi ini P, Q, R, S, dan ini juga T gitu. Lalu setelah itu kita lihat dari dihitungnya itu dari Q dan S-nya. Lalu setelah itu kita melihat dari morfologi dari gelombang Q, itu lebih lebar gelombangnya itu Q normal, kurang dari 0, sampai 0,04 detik. Tingginya itu dia lebih dari 0,1 mm.
Selanjutnya itu jika sudah, kita akan mulai dari gelombang R-nya itu dia progresif atau regresif. Kalau progresif itu dia ke atas, lalu untuk regresif itu dia ke bawah. Lalu setelah itu kita menilai dari amplitudo QRS-nya. Harusnya setidaknya ada satu lead. Ada satu lead dari ekstremitas dengan amplitudo R itu lebih besar dari 5 mm. Jika lebih dari 10 mm itu dia termasuknya low voltage. Lalu setelah itu kita menilai RS pada V1 dan V2. Nih ada V1 dan V2 nya kita lihat. Lalu setelah itu untuk menilai dari QRS nya ini, pada pencatatan EKG kita akan mengetahui posisi jantung terhadap rongga dadanya. Terus setelah itu kita akan mulai dari assessment of morphology T-wave-nya. T-wave-nya itu kan tadi T itu yang di sini, berarti kita lihat dari T-wave-nya itu yang di sini. Jika gelombang T-nya ini defleksi, terjadinya proses repolarisasi ventrikel jantung. Panjang gelombang T ini biasanya 0,10 sampai 0,25 detik. Jadi nanti kita dilihat juga dari gelombang T-nya ini kita ukur gitu. Lalu setelah itu pada EKG yang normal ini gelombang T-nya ini dia positif atau upward di lead 1 dan lead 2 dan juga tidak mendatar. Lalu untuk negatif itu inversi di VR-nya. Di VR-nya. Lalu setelah itu untuk assessment dari of morphology U wave-nya itu gelombang U itu biasanya mengikuti gelombang T. Terus juga selanjutnya ini yang terakhir ada pengukuran dari intervalnya. Jadi untuk interval Q dan T ini diukur dari gelombang Q, yang dimana nanti si diukurnya ini dari panjang dari si R-nya ini. Setelah itu nanti untuk rumusnya itu QTC dibagi sama dengan QT dibagi RR, terus habis itu hasilnya, lalu setelah itu hasilnya itu dalam satuan second. Mungkin sekian untuk pembahasan hasil EKG sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.